Hey yo yo, selamat pagi, siang, sore, dan malam kaulah muda dan kaulah tua dimanapun kalian berada. Di video kali ini kita bakal ngerangkum alur cerita film yang berjudul Evolution of Evil. Film ini dirilis pada tahun 2018 dan disutradarai oleh Kevin Forrest. Menceritakan tentang pasangan muda yang bernama Chris dan Lori yang sudah bertahun-tahun dibuai asmara. Mereka berencana untuk melepaskan diri dari penatnya kota dan tekanan sehari-hari dari kantor dengan cara berkemah di sebuah hutan bebas di Amerika sana. Ya, awalnya perjalanan mereka mulus seperti biasa. Namun setelah mereka bermalam di sana, Chris diculik oleh dua orang misterius. Yang lebih sialnya lagi, Chris ternyata diculik untuk dibunuh dan dijadikan sebuah dendeng khas Amerika. Hal itu pun membuat Lori harus mencari di mana keberadaan Chris. Akankah Lori berhasil menyelamatkan Chris? Atau ia malah ikut diculik dan dibunuh oleh dua orang misterius tersebut? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita rangkum filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan Chris dan Lori yang berhenti ke suatu minimarket. Lori pun meminta agar Chris masuk ke dalam minimarket terlebih dahulu, sementara ia di luar untuk mengistirahatkan badannya sejenak. Sebab ia lelah karena perjalanan yang lumayan jauh. Tak lama, Lori pun melihat ada segerombolan pemuda yang memarkir mobil di depan pintu masuk minimarket. Lori yang melihat itu pun hanya bisa menggelengkan kepala lalu masuk menuju minimarket. Di dalam sana, Lori pun bertanya kepada kasir, di mana letak hutan yang agak sepi untuk mereka berkemah beberapa hari. Kasir pun menjawab bahwa ia harus berkendara lebih dari 10 km dan berhenti untuk berjalan kaki menyusuri sungai. Sehabis itu, Chris dan Lori pun melanjutkan perjalanan mereka. Lori pun berkata bahwa ia tidak ingin berada di keramaian karena ia sudah muak dengan hiruk-pikuknya perkotaan. Setelah itu, mereka berdua pun telah sampai di pinggir hutan. Mereka pun memutuskan untuk berjalan kaki dan mengikuti saran dari kasir minimarket tadi. Chris pun berkata bahwa hutan yang mereka lalui sudah terawat dari zaman Presiden George Bush. Sedikit informasi, George Walker Bush atau yang biasa disapa George Bush adalah Presiden ke-43 Amerika Serikat. Ia dilantik tahun 2001 setelah terpilih lewat pemilu presiden pada tahun 2000. Sebelumnya beliau adalah gubernur Texas yang ke-46. Lanjut. Scene pun berpindah ke malam hari. Terlihat Chris dan Lori yang sudah memasang tenda dan menghisap marijuana bersama. Mereka pun membicarakan perihal pertemuan pertama mereka pada waktu itu. Di tengah-tengah perbincangan, mereka tiba-tiba mendengar ada sebuah suara tembakan tak jauh dari perkemahan. Lori pun nampak agak sedikit khawatir karena suara tembakan tersebut. Chris pun berkata bahwa itu mungkin suara tembakan dari pemuda yang tadi bertemu di minimarket. Akhirnya, Lori pun sedikit tenang dan mereka pun melanjutkan perbincangan. Keesokan pagi, Chris pun terbangun dari tidur lelapnya. Secara tiba-tiba, ia diseret dan mulutnya dibungkam oleh sebilah kain. Dengan mata yang kunang-kunang, ia pun melihat ada satu orang pria tua dan satu perempuan yang berdandan seperti pria. Selagi Chris diseret, ia pun mencoba melihat di mana keberadaan Lori, karena semenjak tadi ia tidak melihat batang hidung kekasihnya. Di sepanjang perjalanan, ia mencoba untuk berteriak, akan tetapi hal itu tidak membuahkan hasil. Kemudian, Chris dibawa ke sebuah kabin yang berada di tengah-tengah hutan. Cerita pun beralih ke Lori yang baru sadarkan diri. Ternyata ia ditembak oleh dua orang yang menculik Chris tadi. Untungnya, tembakan itu hanya mengenai lengan kanan Lori. Ia pun nampak syok dan menahan rasa sakit akibat luka tembakan di lengannya. Dengan rasa sakit, ia pun beranjak untuk mencari di mana keberadaan Chris. Di sini, Lori belum tahu bahwa Chris telah diculik oleh dua orang misterius. Yang ia tahu, ia pun tertembak akibat peluru nyasar dari pemuda yang bertemu di minimarket tadi. Setelah itu, ia pun berjalan menyusuri hutan. Akan tetapi, Lori pingsan karena tidak kuasa menahan sakit luka tembakan di lengannya. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan pria tua yang tadi menculik Chris. Ia bernama Arvis. Nah, kalau yang satu lagi bernama Frank. Ia adalah adik perempuan Arvis yang berdandan seperti layaknya pria. Hal itu pun dilakukan karena abang ia ingin sekali mempunyai adik laki-laki.
Sungguh abang yang sangat amat egois. Lanjut, Chris pun mendapat perlakuan kejam dari Frank. Ia ditelanjangi dan mulutnya dibungkam. Lalu tangan dan kakinya diikat seperti layaknya hewan hasil tangkapan pemburu. Chris pun hanya bisa menangis dan berharap agar Lori bisa menolongnya. Sementara itu, Chris pun tersadar dari pingsannya. Baru ia membuka mata, mendadak ada pohon tumbang yang mengarah ke Lori. Untungnya, ia langsung berlari dan berhasil menghindari pohon tersebut. Scene pun berpindah ke Arpis yang sedang memandikan Frank. Arpis pun tampak sedang memarahi ia karena tingkahnya yang terkadang seperti kekanak-kanakan. Tanpa diduga, Arpis pun meraba keranjang buah milik Frank sampai ia melayang ke atas awan. Sungguh abang yang sangat amat cabul. Sehabis itu, Arpis pun beranjak pergi untuk menjual dendeng. Yang ternyata, dendeng itu ia buat dari daging manusia yang ia curi di sekitar hutan rumah miliknya. Ia pun meminta untuk Frank lekas membunuh Chris agar daging milik Chris bisa cepat diolah menjadi dendeng. Lalu Frank pun masuk ke rumah dan menghampiri Chris. Bukannya membunuh Chris, ia malah mempreteli pakaiannya sendiri dan langsung membuahi Chris. Sungguh Chris yang sangat amat malang. Scene pun berpindah ke Lori yang sedang mencari keberadaan Chris. Ia pun menyusuri hutan dan sungai untuk mencari keberadaan kekasihnya. Di tengah perjalanan, ia pun merasa kelelahan, tetapi tiba-tiba ia mendengar ada suara mobil. Lori yang mendengar itu pun langsung bergegas ke tepi jalan. Sayangnya, mobil itu sudah terlanjur pergi. Namun untungnya, Lori berhasil memberhentikan sebuah mobil. Akan tetapi, di dalam mobil itu adalah Arvis, penculik kekasih ia. Karena Lori tidak tahu bahwa Arvis adalah penculik Chris, ia malah berterima kasih kepada Arvis sebab sudah menolong ia. Di dalam perjalanan, Lori pun meminta agar Arvis membawa ia ke kota untuk menyembuhkan luka akibat tembakan. Lalu Arvis pun mengiyakan permintaan dari Lori. Lori pun bercerita bahwa luka tembakan di lengannya akibat peluru nyasar dari pemuda yang mabuk. Dosgi nggak tahu aja kalau yang menembak lengannya adalah orang di samping ia. Di sepanjang perjalanan, ia selalu memperhatikan senapan dan pisau yang dimiliki oleh Arvis. Hal itu pun Lori lakukan sebab ia merasa trauma akibat tangannya tertembak. Kemudian, Lori pun telah sampai di rumah Arvis. Lalu, ia pun masuk ke rumah Arvis dan meminta kepadanya agar memberikan telepon miliknya. Namun ia melihat ada Chris dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Ia pun panik dan seketika itu juga ia langsung kabur dari rumah tersebut. Sialnya, Lori malah tersandung dan terjatuh. Hal itu pun membuat Lori menjadi tak sadarkan diri. Sehabis itu, Lori pun terbangun dengan kaki terikat dengan kawat. Ia melihat Chris yang ingin dieksekusi oleh Frank. Tak lama, ia melihat ada Arvis yang sedang menaiki mobilnya. Ketika Arvis pergi, Lori langsung melepas ikatan kawat di kakinya. Setelah berhasil, ia langsung mendorong Frank sampai ia pingsan. Lori pun berkata kepada Chris agar ia jangan panik, karena Lori akan membawa dan menolong Chris untuk rumah sakit. Tapi sayangnya, Frank seketika sadar dan langsung memukul kepala Lori. Kemudian Lori pun tersadar dengan tangan terikat. Sementara Chris telah diikat terbalik seperti layaknya kambing yang sedang dikuliti. Frank pun berbicara seperti anak kecil. Ia pun berkata kalau ia berhasil membunuh Chris, Arvis akan bangga terhadap ia. Lalu Lori pun nampak marah. Ia pun berkata bahwa Frank dan Arvis adalah iblis yang berevolusi. Seketika itu pun Frank tiba-tiba seperti ingin pingsan. Namun sebelum pingsan, ia membelek perut Chris sampai ia meninggal dunia. Sehabis menyaksikan hal keji tersebut, Lori langsung lari keluar dari rumah itu. Akan tetapi, ketika Lori di depan pintu, ia mendengar ada suara mobil Arvis. Namun untungnya, ia sigap dan berhasil kabur tanpa ketahuan. Ia pun berlari sekencang mungkin, sampai tanpa sadar hari sudah mulai gelap. Karena ia kelelahan, ia pun tidur di bawah pohon rindang. Scene pun berpindah ke Lori yang terbangun dari tidurnya. Ia pun berjalan dengan mata kunang-kunang. Lambat laun, ia pun tersadar bahwa ia sudah kehilangan kekasih ia. Sambil berjalan, air mata ia pun mulai tak terbendung. Lalu, Lori menemukan ada segerombolan pemuda yang kemarin bertemu di minimarket.
Akhirnya, ia pun diselamatkan oleh para pemuda tersebut. Dan film pun habis. Nah, gimana kaulah muda dan kaulah tua filmnya? Kalau menurut saya sih, filmnya kurang begitu bagus. Akan tetapi, ada yang saya suka dari film ini, yaitu film ini mengajarkan agar kita jangan suzon kepada orang yang kita lihat nakal. Hal itu dibuktikan bahwa pemuda yang Lori benci ternyata penyelamat hidup dirinya. Satu pesan saya sih, jangan mudah menilai orang dari luarnya saja, karena kita nggak tahu bagaimana isi hati orang yang kita nilai buruk tersebut. Segitu aja rangkuman cerita film kali ini. Jangan lupa like, komen, sama subscribe-nya.